Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghaniyil hamid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-waliyil majid. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amara al-mu'minina bi an ya'murul masajid. Wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumin tahaqqaqa fihi al-wa'du wal wa'id. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'ati. Qala ta'ala fi muhkami tanzili, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Raudhatul Jannah. Sesuai dengan namanya, mudah-mudahan jamaah sekalian di akhirat tercatat menjadi ahli surga. Dan di dunia orang-orang yang pandai memanfaatkan taman-taman surga dengan menghadiri majlis ilmu, majlis zikir, dan mujalasatus sholihin, orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang soleh. Setelah memuji Allah, Dialah yang pantas kita puji, Dialah yang pantas kita sembah, Dialah yang pantas mulut dan hati kita menyebut nama-namanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan Dialah yang pantas kita bersyukur atas nikmat karunia yang diberikan agar kita menjadi abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan setelah bersolawat kepada kekasih kita, suri tauladan kita, panutan kita, pemilik syafaat yang uzma, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan pada hari kiamat di surganya kelak kita dikumpulkan bersama mereka. Al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati, dicintai, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ikhlas, Allah menyuruh kepada Rasulullah agar mengatakan, agar berdakwah bahwasanya Allah adalah Esa, Allah satu, Allah tidak berbilang. Allah Maha As-Samad. Allah bukan bapak dari siapapun dan bukan anak dari siapapun, serta tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang kedua, firman-Nya Allahus Samad, Allah Maha As-Samad. Mafhumnya adalah segala sesuatu ciptaan Allah, keberlangsungannya membutuhkan kepada Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada alam semesta ciptaannya. Selain As-Samad, Allah juga memiliki sifat Al-Ghani, Maha Kaya. Firman-Nya, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin."
Siapa yang kafir, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada alam semesta. Di ayat yang lain, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kafir, Allah sesungguhnya Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluknya, sedangkan makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hadis Nabi yang berbunyi, yang mafhumnya, wahai anak Adam. Ini firman Allah di hari kiamat. Wahai anak Adam, dulu saya di dunia sakit, tapi kenapa engkau tidak menjengukku? Dulu di dunia saya lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan? Dulu di dunia saya haus, tetapi tidak memberi saya minum. Maka hamba-hamba Allah menjawab, ya Allah, bagaimana mungkin aku menjengukmu, sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin, tidak mungkin sakit. Kata Allah, ketika ada saudaramu yang sakit, kamu menjenguknya, niscaya kamu mendapatkan ridho Allah di sisinya. Ketika kamu memberi makan orang yang kelaparan, maka engkau mendapati ridho di dalamnya. Ketika engkau memberi minum orang yang kehausan, niscaya engkau mendapatkan ridho dalam perbuatanmu. Alhasil, Allah Maha Mulia, Maha Agung, tidak mungkin terkena penyakit yang menunjukkan kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan. Tidak mungkin sakit, tidak mungkin mati, tidak mungkin ngantuk, tidak mungkin tidur, tidak mungkin butuh kepada makhluknya. Tetapi kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran maupun hadis, seolah-olah butuh, seolah-olah sakit, itu adalah bahasa dialektika kemesraan Allah kepada hambanya. Allah memang tidak butuh pertolongan makhluknya. Namun Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah menolong kalian dan Allah meneguhkan kedudukan kalian. Maksudnya, kalau kita menolong agama Allah dengan berdakwah, dengan ilmu, dengan harta, dengan pikiran, maka nasib kita ditolong oleh Allah dunia dan akhirat. Dan Allah juga berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'afu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan pengembalian dari pinjamannya dengan berlipat ganda, dengan lipatan yang banyak. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks Masjid Raudhatul Jannah ini dalam tahap pembangunan, ya, karena masjid yang lain sudah dipugar, ya, maka kemudian perlu kelayakan agar kemudian menjadi kenyamanan bagi jamaah dan orang yang singgah di masjid ini. Kemudian disinilah letaknya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu, memberikan pinjaman kepada Allah. Siapakah yang berani memberikan pinjaman dan pinjamannya akan diganti oleh Allah